Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Aknar Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Himepa dan Himapebio Untidar gelar studi banding internal untuk perkuat kolaborasi organisasi. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi bersama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi menggelar kegiatan studi banding internal pada Sabtu 25 April 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh fungsionaris Himepa dan Himapebio sebagai upaya mempererat hubungan antar himpunan mahasiswa, sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dalam bidang organisasi kemahasiswaan. Melalui studi banding ini, peserta diajak untuk memperluas wawasan organisasi, meningkatkan kualitas manajemen himpunan, serta membangun jaringan kerjasama yang solid di lingkungan Universitas Tidar. Kegiatan ini juga bertujuan agar fungsionaris mampu mengambil praktik terbaik dari himpunan lain, melakukan evaluasi sistem kerja, dan menerapkan inovasi untuk kemajuan organisasi ke depannya. Berita yang kedua, Himepa Untidar gelar Sigma 2026 untuk tingkatkan kemampuan berpikir kritis dan penulisan ilmiah mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan menggelar seminar ilmiah gagasan mahasiswa pada 2 Mei 2026 di Gedung Laboratorium Rekayasa Sidotopo. Kegiatan ini mengusung tema transformasi pemikiran kritis mahasiswa guna mewujudkan inovasi dan kreativitas melalui karya tulis ilmiah dan diikuti mahasiswa umum, forum akademik, serta fungsionaris Himepa. Sigma menghadirkan 2 pemateri, yaitu Anindita Fikri Amalia SSMS yang membahas penulisan karya tulis ilmiah, serta Syaban Al-Musyafa IA yang membahas penulisan esai ilmiah. Peserta mendapatkan pembekalan mulai dari menggali ide, menyusun kerangka tulisan, hingga teknik menulis yang sistematis, kritis, dan argumentatif. Melalui kegiatan ini, Himepa Untidar berharap mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan analisis, mendorong kreativitas, serta meningkatkan prestasi melalui kompetisi penulisan ilmiah. Berita yang ketiga, pergelaran Ketoprak Purnama Labuh meriahkan Dies Natalis ke-47 Untidar dengan kolaborasi Sivitas Akademika dan seniman asal Temanggung. Untidar menggelar pegelaran Ketoprak Purnama Labuh dalam rangkaian Dies Natalis ke-47 pada Jumat malam 8 Mei 2026 di GKU Dr. HR Suparsono. Acara ini dihadiri lebih dari 1.000 penonton terdiri dari Sivitas Akademika dan masyarakat umum, termasuk Wali Kota Magelang Haji Damar Prasetyono. Pergelaran Ketoprak ini menjadi bentuk kolaborasi antar Sivitas Akademika Untidar dan naskah ditulis oleh Pawitri, disutradarai Agus Purwoko dari Putri Sekar Langit Temanggung dan diproduseri langsung oleh Rektor Untidar Profesor Dr. Sugiarto MSI. Dalam sambutannya, Rektor menegaskan komitmen Untidar untuk menjadi universitas yang unggul, inovatif, berbasis kewirausahaan dan kebudayaan. Ketoprak Purnama Labuh mengisahkan perjuangan Pangeran Elang Kumara dalam menumpas tokoh jahat rambut geni demi menjaga kedamaian Kadipaten Ringin Anom. Cerita tersebut juga mengangkat asal-usul Pawiatan Tidar yang kemudian ditetapkan menjadi Universitas Tidar. Pergelaran ini melibatkan 27 pemain terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan seniman profesional. Acara juga dimeriahkan penampilan mahasiswa Permadani Untidar Brigade 1, DWP Untidar, iringan gamelan langsung, serta pembagian door prize bagi penonton. Melalui kegiatan ini, Untidar berharap generasi muda semakin mengenal, mencintai, dan melestarikan seni pertunjukan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Berita yang keempat, Himanisra Untidar gelar Sevadara 2026 sebagai wujud kepedulian sosial dan pengabdian masyarakat. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara menggelar kegiatan Sumbangsih Empati dan Fikrama bersama Ilmu Administrasi Negara pada Sabtu 9 Mei 2026 di Panti Asuhan Omah Kastrenan. Kegiatan ini mengusung tema menebar kepedulian, menguatkan nilai kemanusiaan dalam kebersamaan.
Sevadara 2026 menjadi bentuk pengabdian dan kepedulian sosial mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dengan menyalurkan donasi serta membersamai anak-anak panti asuhan melalui berbagai kegiatan interaktif. Berbagai rangkaian acara seperti cerita bergambar, fun game, dan kegiatan berkreasi bersama digelar untuk menciptakan suasana hangat, menyenangkan, dan penuh kebersamaan. Melalui kegiatan ini, Himanisra Untidar berharap dapat memperkuat nilai kemanusiaan, mempererat hubungan sosial, serta memberikan pengalaman bermakna bagi seluruh pihak yang terlibat. Berita yang kelima, Hima Prodi PBSI Untidar gelar Loka Karya Kepenulisan 2026 untuk kembangkan kreativitas sastra mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sukses menyelenggarakan Loka Karya Kepenulisan 2026 pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema menyemai tinta, menuai makna, menghidupkan rasa dalam karya sastra. Loka karya ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan KM PBSI, KM Untidar, serta masyarakat umum dalam dunia kepenulisan karya sastra. Kegiatan juga menghadirkan Indrain Koto, seorang penyair dan penulis sebagai pemateri. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga pengalaman dan motivasi untuk mulai aktif berkarya melalui tulisan. Melalui Loka Karya Kepenulisan 2026, Hima Prodi PBSI Untidar berharap dapat mendorong lahirnya karya-karya tulis kreatif, inspiratif, dan bermakna dari mahasiswa Universitas Tidar. Berita yang ke-6, pendaftaran calon rektor Untidar resmi dibuka, cari sosok yang mampu wujudkan visi dan misi universitas. Panitia Pemilihan Rektor Untidar periode 2026-2030 resmi membuka pendaftaran bakal calon rektor dalam konferensi pers yang digelar Rabu 13 Mei 2026 di ruang rapat lantai 4 Gedung Rektorat Kampus Sidotopo. Ketua Panitia Pilrek, Insinyur Ibrahim Nawawi STMT, menyampaikan bahwa pemilihan rektor dilaksanakan karena masa jabatan rektor saat ini akan berakhir pada Desember 2026. Tahapan pemilihan rektor terdiri dari penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan. Proses sosialisasi dan pengumuman dilaksanakan pada 13 hingga 25 Mei 2026, sedangkan pendaftaran dan pengembalian formulir dibuka mulai 26 Mei sampai 18 Juni 2026. Panitia menegaskan bahwa pemilihan rektor terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal perguruan tinggi negeri di Indonesia selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Beberapa syarat diantaranya berstatus dosen ASN, bergelar doktor, memiliki jabatan minimal lektor kepala, serta memiliki pengalaman manajerial di perguruan tinggi. Melalui proses pemilihan ini, Untidar berharap dapat menghadirkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi strategis untuk membawa Universitas Tidar semakin berkembang dan kompetitif di masa mendatang. Berita yang ke-7, Untidar bahas peran SDGs dalam pengembangan kurikulum pada masa depan. Smart and Sustainable City berkolaborasi dengan program Magister Administrasi Publik menggelar public lecture ke-6 bertajuk The Future of Learning, Sustainability and Curriculum Development secara hybrid pada Selasa 12 Mei 2026 di Laboratorium Rekayasa Kampus Sidotopo. Kegiatan ini menghadirkan akademisi dari Universiti Utara Malaysia, Bahtiar bin Muhammad PhD, yang membahas pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dan Sustainable Development Goals dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Bahtiar menjelaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga inovatif, adaptif, dan memiliki tanggung jawab sosial dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Selain membahas kurikulum, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan kolaborasi riset internasional SSC Untidar terkait kajian pariwisata dan persepsi SDGs di perguruan tinggi Indonesia. Melalui kegiatan ini, Untidar berharap sivitas akademika semakin memahami pentingnya inovasi pendidikan berkelanjutan serta mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang cerdas dan berkelanjutan. Berita yang ke-8, mahasiswa peternakan Untidar laksanakan praktikum ilmu ternak perah di Propang Akmil.
Mahasiswa program studi peternakan Universitas Tidar melaksanakan praktikum ilmu ternak perah di unit produksi pangan atau Propang Akademi Militer pada 2, 3, 9, 10, dan 16 Mei 2016. Kegiatan ini menjadi implementasi mata kuliah sekaligus tahap pengenalan awal bagi mahasiswa terhadap tata laksana peternakan sapi perah secara langsung. Selama praktikum, mahasiswa dikenalkan pada berbagai aktivitas operasional dasar, mulai dari manajemen pemberian pakan, sanitasi kandang, hingga observasi prosedur pemerahan susu. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memiliki gambaran nyata dan memahami dasar mengenai pengelolaan ternak perah yang selaras dengan teori perkuliahan. Berita yang ke-9. Kopma Untidar dorong UMKM Desa Kembang Kuning berkembang lewat pemasaran digital. Unit kegiatan mahasiswa Koperasi Mahasiswa menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan bertajuk pemasaran digital dan legalitas usaha sebagai strategi menuju UMKM berkelanjutan ini menghadirkan Subhan Dimas Pratama Putra sebagai narasumber yang membagikan tips pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. Sekitar 80 pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini, mulai dari usaha jahit baju, keripik jamur, keripik usus, hingga anyaman bambu. Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang pembuatan konten promosi yang menarik dan mudah diterapkan. Salah satu peserta, Puji Septiani, mengaku mendapatkan wawasan baru terkait digitalisasi pemasaran dan pembuatan konten dari hal-hal sederhana di sekitar. Melalui kegiatan ini, UKM Kopma Untidar berharap para pelaku UMKM semakin percaya diri memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Berita yang ke-10, puncak program CSR Arimbi luncurkan website pemberdayaan produk lokal Borobudur. Puncak program Corporate Social Responsibility Arimbi, aksi baru perempuan menuju bisnis mandiri, digelar di Aula BCI Foundation, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang pada Sabtu 16 Mei 2026. Program yang dijalankan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar bersama BCI Foundation ini berfokus pada pendampingan intensif untuk memfinalisasi desain promosi produk para pelaku UMKM perempuan. Hasil pendampingan tersebut kemudian diluncurkan melalui website Arimbi yang diharapkan menjadi sarana promosi produk lokal Borobudur agar lebih dikenal masyarakat luas sekaligus memangkas jalur distribusi tanpa pihak ketiga. Ketua Dewan Pembina BCI Foundation, Edwin Jayandaru, menyampaikan pentingnya keberlanjutan platform digital ini untuk mendukung ekosistem bisnis lokal yang lebih berkembang. Sebagai penutup, tim Arimbi memberikan sertifikat penghargaan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian program dari pekan pertama hingga pekan terakhir. Berita yang terakhir, intip serunya program Aksara, suguhkan edukasi wayang hingga jajanan pasar. Puncak program CSR Aksara atau Aksi Seni Rasa dan Budaya sukses digelar di Studio Nawung Magelang pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti 45 anak dari Panti Asuhan Fatimah Az-Zahra, Pemaka Tresnan, dan iCare Nusantara dengan fokus penanaman karakter dan unggah-ungguh melalui storytelling kisah Pandawa serta Punokawan. Tak hanya belajar nilai luhur, peserta juga diajak mengikuti workshop pembuatan wayang stick, membatik tulis, hingga membaca buku di perpustakaan sambil menikmati aneka jajanan pasar tradisional. Pemilik Studio Nawung, Atik, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya program Aksara dan berharap kegiatan edukasi budaya seperti ini dapat terus berlanjut. Sebagai penutup, tim Aksara mengadakan sesi interaksi dan foto bersama serta memberikan hasil karya wayang dan batik kepada peserta sebagai kenang-kenangan dari kegiatan tersebut. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai berjumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.